Ya, seperti yang saya indikan tadi bahwa eh ya tadi saya memaknai dengan ini ya kan memang kita dan itu salah satu ininya ini ya farmasi ya ya entah yang apa berapa star farmasi itu long life learner ya dan diingatkan terus ya, dan masuk ini ya tadi saya sampaikan bahwa salah satu masalah ya karena memang kita negara kita ini ya eh ya entahlah karena memang eh pertama kali misalkan saya nggak tahu kalau di rumah sakit di apotek ya kalau rumah sakit apotek mungkin lebih ke terkait ke value ke etika itu mungkin malah langsung ini kan dengan pasien ya kalau di kampus ya mungkin yang sering ini adalah terkait dengan publikasi ya. Dan termasuk sekarang ya mungkin itu academic integrity ya. Ya, tapi jujur kalau di luar nggak se crowded di sini ya entahlah. Mungkin karena kita kebanyakan orang ya. Baik, setelah tentang hakikat ilmu pengetahuan ya. Oh masih ada yang wait ini siapa ini? Oh Mbak Putu dia malah ini. Eh, kita ini kan udah masuk semua kok. Jadi sudah disampaikan sahabat ilmu, tadi saya juga tetap bahwa eh, banyak hal yang kemudian merefleksi mengingatkan saya kembali ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi makanya ada dikenakan sahabat ilmu di sini dan harapannya memang memang sesuatu yang apa ya eh ya kalau katakanlah farmasi misalkan di lab itu kan memang kelihatan ya. Nah, sementara kalau terkait dengan keilmuan, scientific, integrity itu kan nggak kelihatan, tapi bisa kelihatan dalam hal tindak tanduk ya, sikap. Contoh kan, gini, saat ini mungkin ada beberapa yang misalkan ujian ya, ujian itu ternyata ada yang ya misalkan ini pada pakai AI ya, itu kan terkait dengan etika ya. Jadi ya saya termasuk bukan yang anti AI ya, tapi kalau kemudian kita pasrahkan percayakan semuanya pada AI, ya nanti menjadi nggak bagus juga gitu kan ya. Karena AI itu adalah alat alat bantu ya gitu. Nah ini tantangan kita sekarang ya maksud itu. Jadi ada ini kan, ilmu adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematis, dapat secara empiris, ya berbasis observasi, observasi itu pengamatan ya, observe dan logik, rasio, rasionalitas. Terus eh, ini lagi ada terstruktur dan memiliki metodologi. Ya. Ketika ya kalau termasuk nanti misalkan ya mungkin katakanlah kayak Mbak Prima ya yang dengan kelihatan saya ini. Mungkin katakanlah sekarang secara level mungkin ya memang sudah selevelnya S2 gitu kan ya. Ya. Tapi kan kemudian karena mungkin selama ini Mbak Prima banyak di rumah sakit ya ritme udah ritme kerjaan. Nah, sementara kan bisa jadi karena kita udah bekerja, udah hafal segala macam sehingga perlu diingatkan. Makanya sekolah, katakanlah sekolah formal ini adalah merimain kembali. Oh, ada metodologinya loh, ya, ada scientific base-nya. Ya. Meskipun ya terkadang kan udah praktek lah itu teori dan faktanya demikian. Tapi nah kita makanya kita remainkan ini di filsafat ilmu bahwa meskipun teori tapi apa ya itu sebagai reminder bahwa semua ada koridornya, semua ada batasannya dan konteksnya ya saintifik tentunya makanya outputnya kan misalkan nanti mbak-mbak masnya udah lulus ya tentunya harusnya di dalam bersikap, bertingkah laku, berpikir tentunya beda dong nanti lulusan master dengan mohon maaf lulusan SMA terlebih lulusan SD kan hierarki keilmuan kan begitu ya dan bersifat objektif dan dapat diverifikasi ya verifikasi misalkan kita menemukan suatu pendapat benar nggak pendapatnya itu makanya gini semakin kita banyak belajar banyak baca itu sebenarnya kita akan semakin banyak ilmu ya. Tapi kemudian
pada tataran tertentu semakin banyak kita mengetahui itu juga akan semakin membuat kita tidak mudah memutuskan sesuatu. Ya. Nah, itu konten yang dapat diverifikasi. Kenapa? Karena ya, semakin kita ini ternyata semuanya benar. Ya, tidak dalam konteks semakin tinggi keilmuan konteksnya adalah bukan salah benar, tapi adalah ini perspektif siapa. Ini perspektif siapa. Ya, ya. Katakanlah misalkan dalam matematika satu tambah satu sama dengan dua. Ya, itu mungkin kalau anak SD, anak saya SD kelas 2 ngotot gitu. Tapi kemudian kalau misalkan kita semakin banyak berilmu, semakin banyak ini untuk mendapatkan dua kan tidak hanya satu tambah satu. Ya. Bisa dua kali satu, bisa empat bagi dua, bisa. Itu kan itu benar semua kan, tinggal bagaimana caranya. Dan semuanya bisa harusnya kalau kita bicara konteks sains ilmu harus bisa diverifikasi. Ya. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari upaya manusia memahami realitas alam, sosial, dan dirinya secara sistematis. Ya, luar biasa ya. Jadi kita memahami, makanya ya, reflektif, refleksi, dan gimana supaya kita semakin memahami, ya nah, kita harus banyak baca. Nah, masalahnya tantangan kita saat ini, ya, termasuk saya ini tantangan kita sekarang lebih banyak membaca HP, ya, membaca WhatsApp, membaca ini, dan itu kan ya Ini ini ya harusnya kita harus tetap harus banyak baca buku, banyak baca textbook ya. Kalau saya jujur saat ini mungkin lebih banyak selain HP ya banyak banyak jurnal ya. Gitu. Dalam filsafat ilmu, hakikat ilmu membahas apa itu ilmu, bagaimana ilmu terbentuk dan apa tujuannya. Nah, ya. Nah, ini ciri-ciri ilmu dan definisinya. Nah, kita lihat diagram Venn-nya ini ya. Ya, ilmu di tengah-tengah ini ya. Ya. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Jadi ilmu di tengah-tengah irisan antara pengetahuan ini kan kemudian di bagaimana kita membuktikannya kita perlu metode pembuktiannya, verifikasinya sehingga dia dikatakan benar. Kebenaran bisa menjadi pengetahuan. Itu dan dia saling saling looping ya, saling terkait. Nah, ini jadi eh tuh ciri-cirinya empiris berdasarkan pengalaman dan observasi ya, empirical ya. Makanya beberapa bidang keilmuan dia berangkatnya dari empiris ya. Dan ini banyak di kita di farmasi ya misalkan ini ya sebenarnya bisa jadi saintifik nih nggak tahu ini mungkin yang nanti yang apa kalau katakanlah orang Jawa itu ya termasuk istri saya ya ketika anak saya itu sakit demam gitu ya salah satu yang dilakukan istri saya adalah blonyoi ya. Mungkin nggak tahu ada yang tahu nggak jadi istri saya itu bikin eh, apa bawang merah dicampur dengan apa minyak telon diulet-ulet gitu terus kemudian ditaruh di perut anak saya ditaruh di sekitar badan anak saya yang kerasa demam dan ternyata efektif nah itu nggak tahu tuh secara scientific base-nya gimana ya ya itu dan itu dari empiris ya dan di kita ya terutama di tradisi kita banyak sekali hal empiris di masyarakat yang dan itu kalau misalkan digali bisa menjadi ilmu yang bagus ya. Ya, makanya ya itu sistematis ya, disusun secara sistematik terus secara logis dan runut objektif tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Nah, nasional dapat diterima akal universal berlaku umum dalam konteks tertentu. Nah, ini ada konteks tertentu karena bisa jadi dalam konteks yang lain maknanya bisa berbeda ya. Jadi ini diagram nya ya. Kemudian unsur dan struktur ilmu. Unsur pokok ilmu adalah subjek manusia sebagai peneliti, objek adalah fenomena yang dikaji, metode cara sistematis mencapai pengetahuan. Nah, ini kalau di ilmu kalau kemarin metopen ya secara eksperimen, mungkin metodenya kita bisa katakanlah benar-benar sekuensial berurutan. Tapi kalau metode secara kualitatif bisa jadi random gitu ya.
bisa tidak saklek, tapi harus sistematis. Kemudian hasilnya berupa kumpulan teori, hukum, dan konsep hasilnya. Ini irisannya E adalah epistemologi, A aksiologi, O ontologi. Jadi apa, bagaimana, dan mengapa ilmu itu ada. Ontologi, apa yang dikaji? Ya, misalkan farmasi. Apa yang dikaji? Tadi misalkan, ya, ini menarik nih. Ya, ya sayang karena memang bedak saya bukan di sana ya. Tapi kalau misalkan ada yang tertarik riset tentang apa ya, apakah benar atau bagaimana ramuan blonyoan itu bisa menurunkan demam bayi? Menarik itu. Ya. Kan kalau misalkan ini bisa jadi eh, mungkin bukan bisa jadi produk ya, tapi bisa menjadi scientific base ya. Ya, bahwa peninggalan orang-orang tua kita dulu itu ternyata ya bisa menjadi terapi. Epistemologi, bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Jadi misalkan tadi contohnya kita mau mengangkat tadi blonyohan, ya. Apa yang dikaji? Efek blonyohan terhadap demam bayi. Biasanya bayi sih, ya. Bukan balita, kak, balita bawah 5 tahun. Seringnya istri saya itu batita, bawah 3 tahun. Hmm. Jadi ya karena kita farmasis ya, saya farmasis, istri saya farmasis ya, kita jarang ngasih obat ke anak-anak kita. Kita seringnya ngasih memang kalau bisa memungkinkan dengan pendekatan tanpa obat ya kita lakukan pendekatan tanpa obat. Nah, nah, dengan itu pelonyoan terhadap demam batita. Epistemologi, bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Dari mana ya? Kita kaji ya. Karena itu bidang saya bukan mungkin Mbak Mbak ada bisa mengkaji itu dari mana sih itu sejarahnya gimana ya, empirisnya sejak kapan mulainya, terus wah, itu kan bisa menjadi epistemologi. Terus kemudian aksiologi ya, untuk apa itu digunakan ya? Ternyata bukti loh ya, memang efeknya mungkin eh, ter, mungkin kemudian tidak di scientific base ya, ramuan blonyohan itu jadi karena baunya ya, karena bau, karena ada orang-orang tertentu yang dia sensitif bau, karena pas sekali bau bawang merah dan minyak telon. Nah, tapi karena saya udah biasa ini ya, berarti kalau kondisi seperti ini berarti anak saya sedang diberi ramuan blonyoan oleh istri saya, sedang mengalami demam tinggi. Nah, ini ya dikaji. Ini struktur ilmunya ada ontologi, epistemologi, dan ada aksiologi. Apa, bagaimana, dan mengapa ilmu itu ada. Menarik itu. Ya, ya mungkin nanti deh kalau saya jadi profesor dan ada ini mungkin dan belum ada yang meneliti itu, ini mau saya teliti itu. Ya, ya. Efek pelonyoan terhadap demam, menurunkan demam batita ya. Nah, benar sumber dan proses terbentuknya ilmu. Sumber ilmu ada pengalaman indrawi, jadi panca indera ya. Eh, contoh lagi ya, karena mau banyak ya, kan empiris, indrawi ya. Dan kemudian kita bisa scientific base, misalkan pengalaman indrawi ya. Ya ini saya dapat dulu dari apa? Ketika saya kecil gitu kan ya. Ketika saya kecil ya, kemudian kan eh, ya zaman dulu kita kecil kan mungkin beda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu kita kecil belum ada gadget, belum ada, kita sudah main ya. Pulang-pulang main tangannya gatal semua. Ya, ternyata kena ulat nggak sengaja, ulat nggak sengaja. Nah, zaman saya kecil ya itu ya orang empiris juga ya. Ternyata untuk menghilangkan dan meredakan gatal-gatal dari ulat itu kita bisa waktu zaman saya kecil dulu itu ini eh saya ingatnya itu kan sabuk sekolah anak SD SMP itu kan OSIS itu ya. Ya. Kan depannya itu kan dari kayak dari seng itu. Itu kita panaskan pada matahari, selang ini kita tempelkan di situ. Dah. Dan ternyata ketika dikaji waktu itu kecil yang ngerti ya. Sekarang oh iya ternyata kan memang dengan panas itu kan bisa ya membunuh, misalkan kalau ada senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan reaksi gatal. Luar biasa kan? Jadi indrawi bisa jadi ini, rasio, akal, intuisi. Intuisi ini semacam feeling ya. Ya. Sesuatu yang kadang-kadang mungkin
tidak logis ya. Tapi kemudian, tapi gini, intuisi ini bisa muncul ketika kita udah sering melakukan itu, ya. Pengalaman. Ya. Ada beberapa ada beberapa apoteker ya di Banyumas ya. Dia dalam mengelola apoteknya itu dia menggunakan intuisi katanya. Jadi terutama misalkan ketika dia praktek mandiri, suami dikasih gitu ya, itu dia berani ngasih obat-obatan kepada pasien dengan nah, dia berani intuisi karena dia melihat ada tren. Kalau sakit ini begini, begitu sehingga jadi ini. Dan itu intuisi ini bisa menjadi sumber ilmu ya, ketika dikaji. Kemudian otoritas dan tradisi ilmiah. Nah, tradisi ilmiah ini ya apa ya tradisi ilmiah ya. Dan ini bisa menjadi apa sumber ilmu. Oh, kalau tradisi ilmiah mungkin misalkan nih kalau di mohon maaf kalau di luar negeri itu kerasa sekali ya, ya, tradisi ilmiah ini. Jadi misalkan katakanlah kita conference seminar ya, ya pengalaman kemarin ketika studi di luar itu conference itu ya mungkin buat dan mas-masnya itu conference di selama saya mengikuti conference seminar ilmiah dan ada apakah poster presentation atau oral presentation itu nggak pernah ya si peserta menanyakan dapat sertifikat apa tidak, dapat SKP berapa, nggak pernah. Kenapa? Karena di sana ada tradisi ilmiahnya udah kuat sekali. Jadi orang-orang sana ketika conference emang karena memang pengen mendapatkan apa nih yang baru, apa yang lagi tren keilmuannya. Jadi menurut tradisi ilmiah yang luar biasa. Terus ilmunya ilmu tadi ada observasi, kemudian bisa juga perumusan masalah. Kita mempunyai masalah apa, kita rumuskan latar belakangnya kira apa, kemudian kita rumuskan masalahnya, hipotesis, kita mengajukan untuk kesimpulan sementara ya hipotesis, terus melakukan eksperimen, analisis data, penarikan kesimpulan dan publikasi ilmiah. Nah, kan kita kita kait-kaitkan dengan metopen, ya. Saya sampaikan bahwa ending penelitian itu bukan bukan publikasi, ya. Tapi ending penelitian adalah produk. Dan diingat bahwa kalau lab basah, produknya produk tangible yang bisa disentuh. Yang eh, bukan lab basah, produknya adalah produk kebijakan, regulasi, rekomendasi, dan lain-lain. Tapi terkait dengan ilmu adalah publikasi ilmiah. Itu itu suatu makanya kalau misalkan kita apa jurnal yang baru, artikel baru, ilmu baru nih. Ya, ya, terkait dengan scientific ya, keilmuan, scientific ilmiah. Kemudian ini gambarannya aspek metodologi kalau ilmu pengetahuan sistematis dan teruji. Kalau pengetahuan biasa tidak tidak selalu sistematis. Nah, tentunya eh, ya beda ya. Mohon maaf, katakanlah ketika waktu presidennya Pak SBY, kita mendengarkan presiden Pak SBY kan enak sekali, gitu. Sistematis, teruji ya. Karena memang beliau sangat 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 sistematis ya dan makanya banyak banyak aspek-aspek keilmuan yang bisa didapatkan dari beliau. Tapi kalau misalkan kita mendapatnya nggak ini ya, ini ya. Validasi ilmu pengetahuan dapat diuji dan direplikasi, pengetahuan biasa subjektif dan terbatas. Makanya ini ada publikasi ilmiah. Nah, tujuannya publikasi ilmiah kan kita mempublikasikan hasil riset kita publikasikan tujuannya apa? Ya supaya bermanfaat. Ya, makanya kemudian saya sampaikan kan waktu kapan. Jadi publikasi ilmiah itu sekali lagi itu bukan end point of research, but itu sangat penting ya. Kenapa penting? Ya karena eh, yang pertama katakan ya untuk keilmuan diseminasi ilmiah kita. Ya. Ya, kemudian ketika kita memberikan diseminasi ilmiah, setelah kita publikasikan, nanti orang ketika dia mau melakukan apa bisa mensitasi, merujuk pada tulisan yang udah ada. Nah itu kan bermanfaat sekali. Ujungnya keilmuan semakin kembang. Dan salah satu baru tadi saya ada masuk S1 sini ketika saya jelaskan ini saya tunjukkan beberapa artikel saya dan disertasinya oleh jurnal-jurnal bagus, wah itu suatu kebanggaan gitu kan ya.
Ya. Kan kita publish di jurnal tertentu. Oh ternyata kan sekarang di Google Scholar bisa di Google Scholar kita bisa lihat tuh citasinya berapa. Oh ternyata citasinya sekian. Ketika klik citasi itu, oh ternyata ya padahal jurnal yang kita publikasikan bukan Scopus tapi berbahasa Inggris. Ya, tapi ternyata kemudian disitasi oleh MDPI, Science Direct, Nature, wah, itu suatu kebanggaan itu. Ya, itu. Ya. Dan umumnya memang artikel-artikel yang bertuliskan yang bagus, ya, publikasi yang bagus itu akan banyak disitasi oleh orang. Ya. Tujuan mencari kebenaran umum, ya, kan dengan publikasi itu kebenaran umum ya. Jadi kenapa kita ada proses peer review, nggak bisa jadi nggak sembarangan. Ya. Kemudian praktis dan personal. Nah, ini ya mbak-mbak dan mas-mas yang di sini kan hampir semuanya sudah bekerja supaya scientific base ya, sehingga nanti harapannya eh, dan apalagi sekarang kan instansi-instansi pemerintah ya BUMN ya mungkin swasta juga ya kayak kemarin saya ketemu dengan kolega temennya dia kerja di PLN ternyata dia di PLN bagiannya ristek ya risbang riset dan pengembangan ketika ngobrol ternyata juga ada KPI Key Performance Indicator publikasi. Hmm. Jadi ya memang iya itu karena ya sekarang zamannya begitu. Ketika dan masuk mas-mas mbaknya kalau misalkan pengen lihat figur ya kualifikasi dosen atau apa sekarang kita bisa lihat di profil Google Scholar atau profil Scopusnya. Ya kalau dosen ternyata publikasinya nggak bagus ya, ya kita bisa menilai sendiri. Oh ini produktif nih nggak? Karena berarti dia jadi jadi di antara terpentingnya ilmu adalah melalui publikasi ilmiah. Ya, di ke bawah ini ya. Klasifikasi ilmu pengetahuan, tentang hakikat ilmu pengetahuan kan ada menurut objek dan metode, ada ilmu alam, fisika, kimia, biologi, dulu kan eksak. Ilmu sosial ada sosiologi, psikologi. Ini secara general ya, karena kalau sekarang kan ya berkembang ya. Eh, kemudian ilmu formal, logika, matematika, ilmu terapan, farmasi, kedokteran, dan teknik. Nah, ini wah, kalau di luar, saya ini kan ya, saya di luar negeri ya, katakanlah sebaran keilmuan ini itu relatif, kalau misalkan kita buat peta sebaran atau distribusi gitu ya, ini relatif tidak terlalu jomplang ya di luar ya. Dalam artian, baik itu ilmu alam, ilmu sosial, matematika, terapan, ini sebarannya hampir berimbang. Nah, sementara di kita ini makanya ini harus nggak boleh kondisi seperti di Indonesia ini saya bicara sebagai dosen saintifik ya kondisi nggak bisa diteruskan. Dalam artian apa? Di Indonesia saat ini peminat ilmu-ilmu alam basic ya MIPA itu semakin turun. Ya. Padahal apa? Kalau pengen apa eh, belajar farmasi, pengen belajar kedokteran, pengen belajar teknik, basic ilmiah kan harus kuat. Contoh farmasi, farmasi kan harus kuat kimia dan biologinya. Kalau kemudian kita mendapati atau kita belajar kimia biologi dengan orang yang basicnya nggak kuat, ya gimana kita akan mendapatkan farmasi yang bagus? Kedokteran mirip-mirip biologi dan kimia. Teknik, teknik tergantung tekniknya. Teknik kimia ya kimia dan fisika. Teknik geotek ya biologi, kimia, fisika. Nah, ini. Nah, jadi ya saya termasuk yang ini kita nggak boleh ini kita harus kan jujur saya katakan di luar ini berkembang semua nggak ada dan di kita kastanisasi kerasa sekali ya ya yang padahal kan apa kontribusinya kan macam-macam contoh yang agak ini ya di ya mohon maaf ya kalau misalkan katakan kayak di saya sebut misalkan kayak ITB ya memang jadi nih di Indonesia MIPA itu emang sekarang katakanlah bukan sesuatu yang seksi ya. Tetapi misalkan saya sebut ada di ITB, ITB nggak ada
udah tahu sama tahu lah MIPA itu seperti peminat bla bla. Tapi dalam hal pelaksanaan pembelajaran di kampus tidak ada kasterisasi yang kemudian kayak membuli melecehkan MIPA. Kenapa? Dari sisi publikasi dari MIPA, fisika, kimia, biologi ini bisa banyak sekali publikasi. Sehingga apa? Di dalam pengembangan kampus mereka saling balancing. Ya. Fisika, kimia, biologi publikasinya banyak, basic-basic riset. Nah, terkait dengan produk, farmasi, kedokteran, teknik yang lumayan. Jadi harus begitu menurut saya. Nggak boleh kita menyepelekan ini. Karena ini basic science itu ya mendasari, memfondasi basic dari ilmu-ilmu yang lainnya. Farmasi masuk ilmu terapan karena memanfaatkan ilmu dasar untuk tujuan praktis kesehatan manusia. Makanya APTFI, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, sangat mengendorse saat ini farmasi menjadi fakultas sendiri. Ya. Karena memang apa? Farmasi bukan ilmu murni. Ya. Farmasi pun kesehatan pun terpisah harusnya. Makanya ya kalau saya mengamati ya kampus-kampus farmasi yang kemudian yang negeri ya karena kalau swasta kan sangat tergantung yayasan ya. Kalau negeri itu kan perjuangan ya. Ya. Karena eh, tidak mudah lah ini fakultas ya. Kecuali ketika berdiri awal berdiri pasti dari prodi jurusan dulu nempleng kemana. Saya mengamati ya kayak farmasi Unpad itu. Farmasi Unpad itu sebelumnya kan juga gabung MIPA. Tapi begitu mereka merdeka jadi fakultas dulu luar biasa katanya. Ya, ya, kemarin rame-rame top most cited 2% scientist ya. Dari Unpad itu 9 orang yang masuk sana, 5 dari 9 orang itu dari Fakultas Farmasi. Karena emang secara ini farmasi ya nggak bisa disamakan dengan ilmu kimia yang ilmu ilmu basic yang lain karena emang dia khas spesifik gitu. Ya, ilmu terapan karena dia juga ada fisik kesehatan manusia, ada fisika, ada kimia dan ini. Ya. Menurut tujuan dan fungsi ilmu mencari kebenaran dan pemahaman tentang alam semesta, ya, harus dibuktikan ya. Semestanya seperti apa? Ini saya masih di kantor nih ya. Sama ini. Mbak Jamila di kantor juga. Alhamdulillah sudah pulang, Wah, di rumah. Mbak Pak. Jamila, Mbak Prima udah di rumah. Saya masih di kantor nih. Ya, 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 karena emang ya Gila, saya Pak. apa? Ya saya ada tugas tambahan di Pasca jadi ya nggak apa-apa pulang sore. Baik, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Ini juga ini menarik ini. Ya, coba Mbak Mbak Masya kita kan ini filsafat ilmu berefleksi berpikir ya. Coba ya. Negara-negara maju yang ada saat ini bisa dipastikan SDM-nya bagus. Nah, ternyata ya semakin beradab, semakin nih kualitas SDM. Biasanya apa? Pendidikannya bagus. Pendidikannya bagus sehingga pendidikan bagus akan berkorelasi pada SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas dia akan sangat menghargai ilmu. Orang yang menghargai ilmu ya akan menjadi orang yang mindsetnya dewasa, ya bijak dan mohon maaf nggak kasar lah gitu. Makanya coba eh, bisa dibilang eh, di dunia ini, di dunia saat ini yang relatif ya kan kemarin sempat slow living ya, slow living terus enjoy life, work life balance. Menurut saya Eropa ya ya mungkin karena sejarahnya dulu kan Eropa penjajah ya, harus menjajah seluruh dunia ya. Tapi kan kemudian mereka berpikir berkembang dan sehingga sekarang mereka relatif ya karena sudah dari pendidikannya bagus, SDM-nya bagus, sangat menghargai ilmu sehingga ya luar biasa ya. Jadi ya kalau di sini kemarin sempat rame-rame demo pajak segala macam ya. Di sana ya karena memang udah saling ini ya, saling tadi ini ya dewasa, saling makanya tadi saya sampaikan
di Eropa ilmu basic, ilmu terapan, ilmu ini saling menghargai. Dan, ya, saya pernah cerita bahwa anak saya yang pertama kan pernah merasakan SMP di sana ya. Anak saya yang pertama sempat kolab itu, kolab dalam artian dia sempat senang sejarah. Saya bilang, aduh mas, ya kalau nanti sejarah, kalau balik ke Indonesia, mohon maaf, peluang kerjanya kan nggak banyak mas. Kalau di Belanda, profesi apapun bisa hidup. Ya, karena tadi ya sangat menghargai ilmu. Jadi semua di sana ilmu dianggap baik. Ya, dianggap ya memang mempunyai kontribusi terhadap kehidupan. Fungsi ilmu penjelasan fenomena, prediksi terhadap gejala, kontrol dan penerapan praktis, dasar pengembangan teknologi. Ya, ini. Ya, makanya tadi kenapa orang ketika pendidikannya tinggi, ya SDM-nya bagus, dia akan menghargai ilmu dan negaranya semakin maju. Ya. Contoh kecil ya, contoh kecil ya, ya Mbak Jamila, Mbak Prima ini kan saya sapa karena yang on camera sejak mengerti kenal antri-antrian ya, udah berapa tahun sampai sekarang Indonesia kan belum selesai masalah antrian. Itu kan bentuk konkret kecil ya dari dari ini ya dari penghargaan ilmu, penghargaan sesama ya. Kalau di luar Mbak ya, saya merasakan sendiri kan ya. Misalkan mau bayar kasir tuh ya, nggak ada serobot-serobotan. Ya, emang budaya antrinya udah luar biasa. Ya tadi karena mungkin ya, menghargai ilmunya luar biasa. Dan di sana ya itu tadi, karena udah dewasa inilah ya, di Belanda itu tukang ya, tukang bangunan liburannya ke Bali. Ya, ya, ya itu karena semuanya di ini ya dihargai. Kemudian ini agak menarik ini hubungan ilmu filsafat dan agama. Filsafat memberi dasar rasional dan reflektif bagi ilmu. Memberikan dasar rasional dan reflektif bagi ilmu. Ilmu menghasilkan pengetahuan faktual dan empiris. Agama memberi arah moral dan nilai bagi penerapan ilmu. Harusnya ilmu, filsafat, agama ini saling saling berkorelasi ya, saling ini ya. Kalau nggak berkorelasi bagaimana? Ya. Jadi kalau tadi saya mengagung-agungkan apa menginginkan Eropa, Belanda. Nah, gimana Pak agama di sana? Karena kan tahunnya di sana agama ini nih. Salah. Di Eropa itu agama itu semua diajarkan. Cuma memang dalam hal keputusan mau sholat Jumat, mau ke gereja, mau kemana, itu ya tergantung orangnya masing-masing. Jadi tidak ada paksaan di sana. Dan rata-rata, yang rata-rata dalam konteks agama, misalnya kepercayaan Tuhan, hampir seluruh penduduk dunia percaya terhadap adanya Tuhan. Tinggal apa? Ya, dia mau beribadah apa tidak. Ini fakta realita. Dan ini saling terkait. Dan umumnya kalau misalkan eh, dia tidak ada ini dengan agama, saya yakin dia akan, saya yakin dia tetap percaya dengan Tuhan, tapi mungkin dia nggak menjalankan ibadah. Ya, ya. Tapi di sini ya, ketika kita hanya bicara hanya mengedepankan filsafat, ya mungkin kita mikirnya akan nggak ada habis-habisnya. Ya. Rasio padahal ini harus yang terkait. Ya. Ketika kita belajar rasio reflektif dan kita tidak menghasilkan eh, moral, ya, value, ya kita menjadi liar. Ada moral value di sana, sehingga kemudian kita bisa memberikan pengetahuan faktual yang bermoral, yang beradab. Ketiganya saling melengkapi dalam bentuk pemahaman utuh tentang realitas dan tanggung jawab manusia. Ya, nilai dan etika dalam ilmu ya. Ya, ini ilmu tidak bebas nilai ya. Ya, dan ini jadi sesuai juga dengan sifat dasar manusia ya. Jadi
kan manusia ini, manusia itu secara fitrah, secara dasarnya itu memang adalah pengen mendekat pada kebenaran. Coba aja, mbak-mbak, mas-masnya, ketika kemudian menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi suatu kondisi yang pelik ya, itu kan eh, akhirnya kan pikiran dan hatinya itu kan berkecamuk. Dan biasanya kalau kita ini kan pasti, misalkan kita sedang melakukan sesuatu yang ternyata kok agak nggak ini ya, hati kita kan akan merasa nggak nyaman, hati nurani kita. Artinya apa? Ya ilmu tidak bebas nilai, selalu terkait dengan moral, sosial, dan kemanusiaan. Beberapa waktu yang ya ini kan mudah-mudahan segera selesai ya. Doa anak saya, doa kita semua, semoga Israel segera menghentikan serangannya kepada Palestina. Beberapa hari yang lalu, ya ketika ya ini kan fenomena Israel Palestina sudah mendunia ya. Bahkan yang namanya Amerika yang katanya di sana sangat bebas kehidupannya, ketika ditontonkan eh, video foto tentang kejadian di Gaza, tatapannya sedih, ya, nanar ya, pokoknya inilah ya. Karena secara ilmu kemanusiaan nggak dibenarkan, bukannya. Secara ilmu keadilan tidak dibenarkan. Itu. Kemudian etika ilmiah, kejujuran akademik, ini eh, ya ini etika kan ya. Makanya saya pernah menyampaikan kan bahwa bahasan etika itu sangat-sangat beradab ya. Jadi ketika dalam suatu tataran peradaban yang tinggi yang bagus, bahasanya bukan hukum, tapi etika. Jadi etika itu di atasnya hukum. Tapi kalau orang kemudian selalu terus kemudian nabrak-nabrak hukum pengen hitam putih, nanti kemungkinan besar dia kurang menghiraukan terhadap etika. Contoh begini misalkan, ini ya kita ini kan semuanya apoteker kan, Allah kan ya. Contoh misalkan, eh, contoh misalkan ya, katakanlah eh, ya nanti contoh kita sekarang ini apoteker dulu terkait dengan etika ya. Misalkan katakan apotek panel. Nah, kalau nggak tahu apotek panel ya nanti cari tahu. Itu kan secara hukum tidak boleh-boleh saja. Boleh apotek panel. Ya, ya makanya makanya kemudian apa dalam artian secara hukum nggak boleh, tapi kan bisa disiasati. Ya, disiasati sehingga secara administrasi bla 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 tidak melanggar hukum. Tapi secara etika, nah, secara etika gimana Pak? Kita tanyakan kepada nurani masing-masing. Ya, itu misalkan kita apoteker. Kemudian, jadi etika itu abu-abu ya. Ya. Jadi suatu abu-abu dan makanya kalau kita beradab, kalau kita mengedepankan value etika, kita tidak akan kemudian hukumnya gimana. Gitu. Karena kita ajar etika dan biasanya kalau orang beretika dia akan lebih wise ya udah deh saya ya kamu saja. Ya udah deh kita nggak perlu etika. Contoh kejuruan akademik etika ya ini misalkan nanti misalnya mbak-mbaknya ujian. Ya. Ya etikanya kan nggak boleh nyontoh, ya nggak? Loh, eh aturannya nggak boleh memang nyontoh aturannya. Tapi kan masih bisa curi-curi. Kalau nggak ketahuan aman, ketahuan bisa jadi pelanggaran. Tapi kan kalau sekarang ketahuan nggak ada buktinya, tetap aman. Tapi ketika kita bicara etika, masa kita ngerjain nggak jujur. Nah, kalau misalkan kita mau beretika baik ya kita akan mengedepankan hal-hal tanpa harus memperhatikan, tanpa harus mengedepankan hukum. Objektivitas etika ilmiah. Kebenarannya ini objektif nggak? Jangan-jangan yang bilang benar hanya si A, si B, si C. Sementara yang lain bilang, oh enggak kok. Ah, objektivitas. Itu terkait dengan etika ilmiah. Tanggung jawab sosial. Ini juga, apalagi kita farmasi, ya, tanggung jawab sosialnya perlu diperhatikan. Contoh misalkan tanggung jawab sosial ya.
Kalau tadi saya bilang apa eh, apotek panel. Misalkan katakanlah kita karena emang banyak area-area etika profesi apotek itu mohon maaf di apotek ya karena emang apotek di kita di Indonesia itu emang agak-agak ya banyak area abu-abunya. Misalkan ya kemudian apotek tertentu berani memberikan obat racikan tertentu. Ya tanggung jawab sosialnya gimana? Nanti kalau misalkan masyarakat merasa oh di apotek itu aja tuh cespleng, ya. Tapi nggak tahu obatnya apa. Nah, itu kan juga bisa menjadi tanggung jawab sosial kita. Ya. Kan padahal ini kan eh, maksud saya kita kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kan kita pengen lah negara kita naik kelas ya para pendidikan ya. Tapi ya ya ini mudah-mudahan semakin banyak berpendidikan tinggi semakin banyak yang memikirkan terkait dengan tanggung jawab sosial. Kemudian etika ilmiah berikutnya tidak menyalahgunakan hasil penelitian. Nah, ya, jelas ya, tidak boleh menyalahgunakan. Ini terkait etika juga. Tidak menyalahgunakan hasil penelitian, mestinya gimana? Contoh misalkan, eh, apa hasil penelitian kita eh, terbukti nih, ya, misalkan nih, apa hasil penelitian kita ya terbukti senyawa itu mengandung misalkan untuk eh, dapat menimbulkan efek ngantuk. Tapi kemudian disalahgunakan hasil penelitian itu, diimprove segala macam, jadilah obat yang memang diambil supaya jadi penenang, kan menyalahgunakan hasil penelitian. Lalu dalam konteks farmasi, ilmu farmasi merupakan integrasi antara sains dan nilai kemanusiaan. Ya. Kenapa nilai kemanusiaan? Ingat, ya, kita bikin obat nih, ya. Bikin obat, ya, ada efek nih manusia. Kalau di luar tuh memang tidak, karena memang di sana ada asuransi semua ya. Jadi tidak sembarangan orang memberi obat. Karena emang jadi kan udah sebenarnya kalau harapannya dulu ketika ada BPJS harapannya dengan asuransi itu ya tadi distribusi perputaran obat itu bisa lebih lebih tertata ya. Itu. Kenapa? Ingat filosofi dasar obat, obat adalah racun. Jadi dalam satu pemberian obat kita memberikan racun pada tubuh kita sehingga sangat dekat dengan nilai kemanusiaan. Jadi khasnya berorientasi pada keselamatan pasien ya, dan ada dosis efektif, dosis lazim, ada lethal dose, ini kan teman pasien. Berdasarkan bukti ilmiah, evidence based, ya, ini farmasi kita, ya, pengobatan kita harus berdasarkan evidence dan harus tadi beretika. Kemudian mengutamakan etika profesi apoteker. Sekali lagi etika, ya, 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 termasuk dengan etika tentang dari apotek ya. Sekarang kan apotek, perizinan apotek tidak organisasi profesi tidak dilibatkan. Ya, tapi harusnya kan kita ambil etika, kita mau bikin apotek di mana, etikanya apa? Ya kita kulonun, ya, silaturahmi, ya. Tapi sepertinya sekarang hal seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, farmasi harus ya harus ini ya, maksudnya seyogyanya saya lakukan harus karena harus. Tapi kan kalau kita beretika, beradab, ini kan nurani ya, sebisa mungkin kita selalu mendekatkan value-value ya, nilai-nilai kebaikan ya untuk ya, pejabat itu membantu masyarakat mampu memahami dasar-dasar logika ilmiah dan tanggung jawab moral profesi. Di nanti udah lulus S2, udah lulus S2 loh, master, magister. Tentunya pola pikirnya harusnya berbeda. Makanya dikenalkan filsafat ilmu, ya, dikenalkan wah, logicalnya, rasionya, filosofinya. Gitu. Ilmu sebagai proses sosial, ya. Ilmu berkembang terus melalui komunitas ilmiah. Dan farmasi ini sangat sangat mungkin berkembang ya. Dan sekarang mulai ada apoteker spesialis. Kemudian nanti kita bisa bikin. Waktu itu ketika S2 saya sempat ini kita coba bikin deh apoteker spesialis
veteriner, ya, belum ada itu. Menarik itu. Karena yang udah ada spesialis nuklir. Ini dan itu sangat sangat mungkin ya, karena saya pernah sampaikan ya, eh, the higher profession itu adalah dokter, medical doctor ya. Tapi profesi kesehatan lain yang katakan yang dokter nggak bisa intervensi langsung itu farmasis, apoteker dan saya dentist, dokter gigi. Makanya ketika dokter apa nggak bisa intervensi langsung, peluang untuk kemudian ada spesialis sangat mungkin. Spesialis nuklir nggak ada kan dokter yang ini nuklir. Ya. Sekarang juga berkembang kan radiofarmasi, terapi-terapi menggunakan radioaktif. Itu spesialis nuklir. Mungkin ke depan tadi 11 veteran belum ada. Veteran itu saat ini orang-orang atau penggunaan pemeliharaan hewan semakin ini dan saat sehingga sekarang penggunaan obat hewan masih susah dikontrol. Jadi ini berkembang melalui komunitas ilmiah. Ya. Ya. Dan ketika jumlah apoteker semakin banyak, tentunya akan banyak muncul komunitas-komunitas ilmiah farmasi, apoteker yang dan itu sangat besar kemungkinan akan berkontribusi terhadap perkembangan sains ilmu. Kemudian sebagai proses sosial dipengaruhi oleh budaya, nilai dan teknologi, dan juga pentingnya kolaborasi dan publikasi. Kolaborasi pentingnya kolaborasi dan publikasi berjejaring. Dan kita berkolaborasi dan kemudian publikasi dengan kolaborator-kolaborator. Nah, hakikat ilmu mencakup aspek ontologis, ya, apa yang dikaji, epistemologis, bagaimana kita mendapatkannya, aksiologis, untuk apa ilmu kita dapatkan, ilmu mulai dari proses berpikir rasional dan empiris, dan apakah sama ilmu bebas nilai? Tidak, tapi ini reflektif kita bahwa ilmu berkembang terus dan ilmu sangat tadi ya aku mulia ya, dan dia tidak bebas nilai. Kenapa? Ya harus kan tadi related dengan ilmu filsafat dan agama. Bagaimana ilmu dapat disalahgunakan? Sangat mungkin. Makanya harus ada aspek filsafat, ada aspek agama supaya tidak disalahgunakan. Dalam farmasi, ilmu tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis, tapi juga sebagai landasan etika dan kemanusiaan. Ethical, etis, dan humanity. Filsafat berperan dalam menjaga integritas ilmu. Ya, salah satu masalah masalah di Indonesia menurut saya. Karena kalau di luar relatif relatif ini udah selesai lah. Ya, kalau di kita contoh misalkan ya kan integritas akademik, integritas ilmu, publikasi itu semuanya area etika. Nah, jadi ketika masih area etika, semakin diatur itu semakin rigid dan semakin susah gitu kan ya. Gitu. Karena area abu-abu di sana. Dan kalau dalam konteks ya kita kaitkan dengan hukum, agama, halal haram, pada prinsipnya semua masalah itu kan kecuali yang sudah dinaskan oleh Allah itu kan hukumnya halal dan haram. Kecuali yang sudah dinaskan pada dasarnya hukumnya adalah mubah, boleh. Nah, awalnya mubah akan menjadi haram apabila bla 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 bla. Masa interpretasi dari authorship ya. Ya. Kalau mbak-mbak masnya baca jurnal Lancet, ya kebanyakan Lancet atau Frontier apa itu penulisnya bisa puluhan. Dan itu kontribusinya mungkin kalau kata teman saya yang di Belanda ekstrimnya, mungkin dia ada yang hanya nyuci cawan Petri, tapi masuk ke authorship. Nah di sini ya masih jadi inilah. Ya. Ilmu bukan sekedar kumpulan fakta dan proses pencarian kebenaran yang bermakna. Itu kurang lebih ya eh,